Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Keseringan makan instan, malam ini Devi ingin sesuatu yang beda. Makan malam sate mbak, malam ini? Tanya Aris. Iya, bosan makan mie instan mulu, jawab Devi. Sudah 3 hari Mbok Jum bepergian. Katanya saudaranya sedang sakit. Jadi, Mbok Rum yang harus turun tangan mengurusnya. Letaknya di desa seberang. Karena urusan makanan selalu dilakukan Mbok Rum, mau tidak mau, sekarang makanan harus diurus oleh mereka berdua. Kapan semua ini berakhir? Aku sudah capek banget, keluh Devi. Sabar mbak, sebulan lagi, ujar Aris menenangkan dirinya. Menjelang senja, keduanya menutup toko. Sampai di rumah, bersih-bersih badan dan siap-siap menunggu penjual sate untuk makan malam mereka. Gawat kita mbak, kalau tukang satenya tidak jualan. Hus, jangan bilang begitu. Nanti jadi doa. Beneran tidak datang, mau kamu? Aris tertawa kecil. Biasanya di jam selepas maghrib, penjual sate itu sering lewat Wisma. Duh, lama. Sudah lapar, ujar Devi sambil memegangi perutnya yang sudah bunyi-bunyi seperti sedang berperang. Jangan-jangan doa kamu beneran lagi. Hah? Kan aku cuma mengira saja mbak. Ya sama saja. Ya sudah, terpaksa masak mie instan lagi. Saat ingin melangkahkan kaki masuk menuju dapur, suara penjual satenya terdengar. Harum dari wangi bakaran satenya mulai tercium di indera penciumannya. Mbak, sudah datang nih, panggil Aris. Iya, aku lihat kok. Sudah, sana pesan 50 tusuk. Aku mau ambil piring dulu, ujar Devi sambil berjalan masuk ke dapur mengambil piring, lalu menuju kamar mengambil uang. Kang, satenya 50 tusuk, pesan Aris. Siap mas, sahut Kang Didin. Kang Didin langsung bergerak cepat mengambil 50 tusuk sate ayam di baskom, tempat satenya yang sudah diberi dengan bumbu rahasia. Pertama, meletakkan 25 tusuk sate dulu untuk bakaran pertama. Aromanya benar-benar sedap. Kang Didin masih terlihat muda, mungkin masih usia akhir 20-an. Dari dalam Wisma, Devi keluar dengan 2 piring di tangannya. Sudah matang? Tanya Devi. Sedikit lagi mbak, ujar Kang Didin. Satenya sudah tahap pembakaran kedua. 25 sate pertama Aris berikan pada Devi karena kelihatannya sudah sangat lapar. Nih mbak, satenya, beri Aris pada Devi yang sedang menunggu di teras rumah. Loh, katanya tinggal dikit lagi matangnya. Ini sate yang dibakar pertama sudah matang dari tadi. Buat mbak aja dulu, soalnya sudah kelihatan lapar banget. Ah, kamu tahu aja. Oh ya, ini uangnya, beri Devi pada Aris yang langsung ditolaknya dengan halus. Tidak usah, biar saya yang bayar, ujarnya mengisyaratkan kalau dirinya ingin mentraktir Devi. Serius nih? Iya. Ya sudah, terima kasih ya. Selepas makan malam, keduanya berada di kamar masing-masing. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Devi masih terjaga dengan laporan yang belum selesai. Sementara di kamar sebelah, Aris tampaknya sudah jatuh terlelap melihat lampu kamarnya yang sudah padam. Saat berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, suara riuh terdengar di luar. Devi yakin penduduk desa akan melakukan hal aneh lagi, jadi dia mengabaikannya. Lewat tengah malam, pekerjaan Devi akhirnya selesai. Devi menutup laptop dan membereskan semua barang-barangnya, lalu naik ke tempat tidur dan buru-buru menarik selimutnya. Esok paginya, ketukan pintu yang begitu berisik membuat Devi terbangun dengan kaget. Ada apa sih? Gumam Devi pada orang yang mengetuk pintu kamarnya tidak sopan. Dengan wajah masih setengah bantal, Devi bangun dengan malas untuk membuka pintu kamarnya.
Saat membuka pintu, kedua mata Devi belum terbuka dengan sempurna. "Ada apa, Riz?" tanya Devi sambil melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 6 pagi. Keringat dingin membasahi kening Aris. Wajahnya pucat dan tampak kaget. Melihatnya, Devi jadi terbangun dengan cepat dan menatap Aris dengan dalam. "Kamu kenapa? Sakit?" Aris menggeleng. "Terus, Kang Didin, Mbak. Kang Didin penjual sate." Aris mengangguk. "Kenapa? Kamu mau makan sate lagi?" Aris menggeleng. "Ya ampun, bicara yang jelas. Jangan geleng angguk aja kamu." "Kang Didin meninggal, Mbak." "Innalillahi." Sontak kalimat itu membuat Devi membelalakan kedua matanya. Masih tidak menyangka dengan apa yang didengarnya. Padahal semalam masih baik-baik saja, masih segar bugar. Ajal memang tidak ada yang tahu. Kapan? Kok bisa? Gara-gara apa?" tanya Devi terbata-bata. "Semalam di jalan besar dekat toko kita. Waktu itu Kang Didin lagi mangkal. Taunya dari arah depan ada truk dengan kecepatan tinggi. Katanya pengemudinya sedang mabuk berat. Jadi truknya jalan oleng ke samping keluar arah trotoar. Dan brak, truknya menabrak gerobak Kang Didin dengan keras. Kang Didin gak sempat lari karena kejadiannya cepat sekali. Alhasil tubuhnya ikut kejepit bersama gerobaknya," cerita Aris pada Devi. "Kok bisa tahu ceritanya? Kan semalam rame-rame, Mbak. Tidak dengar ya? Bukannya jam 11 kamu sudah tidur? Lampu kamar kamu sudah mati. Soalnya semalam aku sempat bangun buat ngambil air minum." "Iya, tapi malam itu aku sempat ke kamar mandi buat pipis. Keluar kamar mandi ada suara berisik. Aku keluar buat mastiin. Karena kalau penduduk desa lagi ritual, tidak kayak begitu ribut-ributnya. Taunya ada kecelakaan. Aku bahkan sampai ke tempat kejadian. Sekalian lihat toko apa ikut ketabrak apa tidak. Untungnya toko baik-baik saja, Mbak." Devi terlihat syok. Apalagi lokasi kecelakaannya tepat berada di depan toko. Tidak bisa Devi bayangkan jika lembur malam dia harus bersebelahan dengan tempat kejadian. Beruntung sore itu Borum sudah pulang. Jadi Devi sudah tidak harus pusing-pusing lagi memasak makanan untuk makan pagi, siang dan malamnya. "Saudaranya sudah baik kan, Bo?" tanya Devi. "Alhamdulillah sudah, Mbak," sahut Borum. Setelah menyapa Borum yang sedang memasak di dapur, Devi kembali ke kamarnya. Badannya terasa lengket setelah seharian bekerja. Ingin mandi sore, habis itu istirahat. Sementara Aris belum pulang. Dia masih di toko mengatur barang-barang yang baru datang sore tadi. Devi sudah memperingatkan agar pulang jangan malam. Paling lama menjelang maghrib sudah pulang. Kalau pekerjaannya belum selesai, bisa dilanjut besok saja. Tapi karena Arisnya bandel dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan, maka dia menyelesaikannya hari itu juga. Di Wisma, Devi terbangun usai tidur panjang. Sudah jam 6:30. Dia hampir terlewatkan sholat maghrib. Buru-buru Devi langsung ambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Selesai sholat, Devi menuju dapur. Di sana, Borum sudah makan malam duluan. Mbak Devi sudah bangun?" Devi menanggapi dengan senyum. "Tadi saya mau bangunin, tapi tidak tega tidurnya nyenyak sekali," ujar Borum. "Iya nih, sampai hampir telat sholat maghrib. Mau makan sekarang?" tanya Borum sambil menjeda makannya. Namun secepat kilat ditahan halus oleh tangan Devi. "Tidak usah, biar nanti saya yang ambil sendiri," ucap Devi menolak. "Aris sudah makan, Bo?" tanya Devi. Dia mengira kalau Aris sudah pulang. "Mas Aris sepertinya belum pulang," jawab Borum, membuat Devi memandang kaget ke arahnya. "Hah? Belum pulang?" Devi melirik jam di dinding dan sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Devi menuju ruang tamu, menggapai ponsel di saku celananya, hendak menelpon Aris. Namun panggilannya tidak diangkat.
Devi mulai panik dan takut terjadi apa-apa dengannya. "Bo, saya keluar sebentar ya," ujar Devi saat hendak keluar dari wisma. Mbok Rum yang sedang mencuci piring seketika berbalik. "Malam-malam begini mau kemana, Mbak?" tanya Mbok Rum yang bergegas mengejar Devi hingga depan pintu. "Mau ke toko sebentar, Aris belum pulang, takut kenapa-napa," ucap Devi penuh kekhawatiran. "Hati-hati ya Mbak, terutama di tikungan," pesan Mbok Rum yang membuat langkah Devi langsung terhenti. Tapi Devi enggan menanyakan alasan kenapa Mbok Rum memperingatkannya. Dengan memakai jaket tebal, senter sebagai penerang, Devi berjalan keluar. Benar-benar sunyi, tidak ada seorang pun yang berkeliaran di depan rumah. Devi tetap fokus berjalan ke depan hingga mencapai tikungan yang Mbok Rum peringatkan sebelum dia berangkat. Namun, Devi sudah bertekad untuk ke toko. Dengan memberanikan diri, Devi melintasi tikungan yang sebelah kanan kirinya hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi. Padahal setiap harinya dia melewati jalan itu. Kenapa baru sekarang Mbok Rum memberinya peringatan? Dan Devi baru ingat, apa karena malam ini malam Jumat? Saat selesai melewati belokan, Devi bernapas lega. Sebentar lagi dia akan tiba di toko. Tinggal melewati 5 rumah penduduk lagi. Namun langkah Devi seperti terkunci. Terdengar suara tangisan yang mengganggu pendengarannya. Seketika bulu kuduknya meremang, bibirnya pucat, dan dahinya mulai bercucuran keringat. "Sial, siapa yang menangis malam-malam?" gerutu Devi penuh kekesalan. Devi mencoba berpikir positif. Berpikir kalau mungkin itu suara wanita remaja yang sedang galau karena putus cinta. Tapi tangisan itu sedikit berbeda. Tangisannya terdengar menyayat hati, seperti orang yang terluka begitu dalam. Rasanya Devi ingin menangis, berteriak minta tolong karena langkahnya masih terkunci. Sementara suara tangisan itu masih terdengar di telinganya. Pada akhirnya, Devi hanya bisa memanjatkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal. Berharap dengan membaca itu, dia segera terlepas dari situasi mencekam ini. Saat bacaan terakhirnya selesai, suara tangisan itu mulai tidak terdengar lagi. Kini berganti dengan suara yang Devi sangat kenal. Suara Aris. "Mbak, sedang apa di sini?" Devi berbalik dengan cepat, berlari ke arah Aris sambil langsung memukul dadanya keras. "Kenapa baru pulang? Kan sudah aku pesan jangan pulang malam-malam," keluh Devi memarahi Aris. "Maaf Mbak, soalnya tidak tahan kalau pekerjaannya tidak selesai hari ini." "Ya sudah, ayo pulang," tarik Devi agar mereka berdua segera meninggalkan area itu. Tak terasa, keduanya telah sampai di depan wisma. Mbok Rum yang berada di ruang tamu segera menyambut keduanya. "Kalian berdua tidak apa-apa kan?" tanya Mbok Rum khawatir. Aris dan Devi saling pandang. "Baik-baik saja Mbok, memangnya kenapa? Ini malam Jumat, banyak setan berkeliaran." Devi jadi ingat kejadian di tikungan tadi. "Oh iya Mbok, tadi sebelum saya berangkat, kenapa Mbok bilang begitu ke saya?" "Di sana ada penunggunya Mbak, sering muncul kalau malam Jumat." "Siapa yang muncul?" Aris bertanya karena tidak paham. "Si Cengeng." Aris tertawa kecil. "Si Cengeng? Siapa dia Mbok?" "Sebenarnya namanya Ayu, gadis remaja yang tidak sengaja tersambar petir dan meninggal tepat di tikungan itu. Singkat cerita, si Ayu ini mau belanja ke warung. Waktu itu lagi hujan deras. Mungkin sudah ajalnya kali. Entah petir dari mana, langsung mengenainya dan meninggal di tempat," cerita Mbok Rum. "Kenapa dipanggil si Cengeng? Karena tiap malam Jumat tiba, sering ada suara tangisan di sana. Warga desa menganggap itu adalah suara tangisan Ayu. Maka dipanggillah dia sebagai si Cengeng. Tapi dia tidak usil kok. Hanya saja tangisannya membuat orang sangat stres saat mendengarnya," lanjut Mbok Rum lagi. "Sudah dulu ya ceritanya. Saya lapar banget nih Mbok. Masak apa?" ujar Aris mencairkan suasana. "Mas Aris mandi saja dulu, nanti saya siapkan," ucap Mbok Rum
lalu berjalan ke arah dapur. "Terima kasih ya, Mbok. Maaf, merepotkan." "Ah, tidak apa-apa." Sementara Aris menuju kamarnya, Mbok Rum ke dapur. Devi juga menuju kamarnya. Rasanya suara tangisan itu masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Selama hampir 3 bulan, Devi terus mengalami hal aneh. Mulai dari awal kedatangannya di desa Lendut hingga hari ini. Rasanya desa ini terlalu banyak menyimpan rahasia yang sulit orang asing mengerti. Fokus Devi kemudian terpecah saat ponselnya berdering. Layar ponselnya menunjukkan panggilan dari ibunya. Akhirnya, sosok yang tengah dirindukan menghubunginya. "Halo Ibu." Apa kabar? "Ya ampun, aku rindu sama Ibu." Ibu juga? Kenapa baru ada kabar? "Sinyal di sini jelek banget, Bu. Jadi sulit berkomunikasi." Oh, begitu. Bagaimana di sana? Kamu baik-baik saja kan? Devi menarik napas panjang lalu membuangnya dengan nada frustrasi, membuat ibunya menanggapi. Loh, kenapa narik nafas kayak gitu? "Aku ingin cepat-cepat pulang. Tempat ini benar-benar aneh, Bu." Aneh bagaimana? "Ceritanya panjang, nanti aku ceritakan pas aku pulang ya." Ya sudah, kapan balik? "Sebulan lagi." Tidak terasa ya. Kamu sudah makan siang? Devi baru sadar kalau sekarang sudah masuk jam siang. "Ah iya, aku lupa. Nanti aku makan habis teleponan sama Ibu." Ya sudah, teleponannya udahan. Kamu juga lagi kerja kan? Sudah, sana balik kerja. Suruh ibunya. "Aku masih rindu sama Ibu." Besok lagi teleponannya. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya Devi menurut. Keduanya saling menutup telepon. Lega rasanya sudah bercerita pada ibunya. Selama beberapa hari ke depan, Devi menjalani kesehariannya dengan ketenangan. Pak RT dan Bu RT kembali bersikap baik padanya. Rupanya tidak banyak tingkah adalah kunci agar Devi tidak menyaksikan hal-hal yang aneh lagi. Malam itu, tepat malam Jumat, Devi memutuskan pulang lebih awal karena tubuhnya nampak kelelahan dan kondisinya kurang sehat. "Riz, aku pulang duluan ya. Tidak enak badan nih." "Oke Mbak, perlu aku antar?" tawar Aris. "Tidak usah, aku pulang sendiri aja. Masih kuat kok." "Siap Mbak, hati-hati ya," pesan Aris. Devi segera mengemas barang-barangnya masuk ke dalam sling bag, lalu menutup ruangannya dan berjalan keluar toko. Di tengah jalan pulang, Devi bertemu dengan Nisa, seorang wanita remaja yang baru pulang sekolah. Keduanya tidak akrab, apalagi saling kenal. "Mbak sakit ya?" tegur Nisa penuh kekhawatiran. Devi yang terlihat pucat hanya bisa sedikit mengangguk. "Sedikit pusing," jawab Devi. Nisa segera memegang lengan Devi hendak menuntunnya. "Sini, saya bantu Mbak." "Mbak yang tinggal di Wisma itu kan?" Sambil memegang kepalanya yang pusing, Devi sedikit kaget. "Kok tahu?" Sambil berjalan, keduanya terus berbincang. "Taulah, siapa yang tidak tahu? Hampir setiap hari orang-orang desa membicarakan Mbak Devi." "Hah? Maksudnya?" Devi terkesan sulit memahami ucapan Nisa karena kondisinya yang sedang tidak sehat. Tubuhnya letih dan benar-benar lesu. "Cepat pulang Mbak, keluar dari desa ini," ucap Nisa bisik-bisik. Keduanya sampai di Wisma. Di taman, Mbok Rum yang sedang menyapu teras segera menghampiri keduanya. "Mbak Devi kenapa?" tanya Mbok Rum bergegas meraih badan Devi yang sudah hampir pingsan. "Sepertinya sakit." Nisa segera melimpahkan badan Devi ke tangan Mbok Rum. "Ya ampun. Oh ya Nis, bantuin buka pintu kamarnya," pinta Mbok Rum meminta tolong pada Nisa. Nisa segera merogoh tas kecil milik Devi untuk mencari kunci pintu kamar Devi. Setelah mendapatkannya, Nisa segera membuka kamar Devi, sementara Mbok Rum menuntun Devi naik ke atas tempat tidurnya. "Ya sudah kalau begitu, saya pamit ya Mbok," ujar Nisa berpamitan. "Oh iya, terima kasih ya Nis," balas Mbok Rum. Sembari Devi mengistirahatkan dirinya, Mbok Rum dengan cepat menuju dapur
untuk memasakkan bubur buat makan siang Devi. Perlahan, demam Devi sudah mulai turun. Borum dengan lembut membangunkan Devi dengan sedikit mengusap lengan tangannya. "Mbak, bangun dulu, makan." Devi membuka kedua matanya perlahan. "Makan dulu, habis itu minum obat, baru istirahat lagi," ujar Borum merawatnya. Borum dengan lembut menyuapi Devi karena masih terlihat lemas. Hanya 5 sendok dan Devi menyudahinya. "Minum obat ya, habis itu tidur lagi," ujar Borum yang berperan menggantikan sosok ibu Devi. Devi menelan pil obat yang dibelikan Borum. Setelah itu, ia kembali tidur lagi untuk memulihkan kesehatannya. Di teras, Aris dan Borum sedang bercengkrama bersama. Tawa Aris terdengar renyah di telinga Devi yang tertidur di kamarnya. Lewat tengah malam, Devi terbangun. Rupanya tertidur dari siang hingga malam membuatnya terbangun di tengah malam. Dan kini, ia sulit tertidur lagi. Ketukan itu terdengar lagi, membuat kedua mata Devi melebar dan bergetar. Siapa?" teriak Devi. Tidak ada sahutan. "Riz, kamu ya?" tebak Devi yang tidak mendapatkan respons apapun. "Borum?" tebak Devi lagi, namun masih tidak ada jawaban. Devi memberanikan diri untuk beranjak dari tempat tidurnya, membuka pintu. Namun, seperti biasanya, tidak ada siapapun di luar. Devi berjalan ke depan kamar Borum. Namun, Borum tidak mendengarnya. Mungkin sudah terlelap dengan nyenyak. Devi kemudian melihat lampu kamar Aris yang masih menyala. Syukur, pikir Devi. Aris memang selalu begadang dan selalu tidur hingga larut malam. Tanpa pikir panjang, Devi segera menuju kamar Aris. Betapa kagetnya Aris saat melihat Devi berdiri dengan wajah lemas di depan kamarnya. "Aris, aku boleh numpang di kamar kamu tidak sampai pagi?" Seketika Aris terdiam. "Hah? Tapi Mbak, aku tidak mengajak tidur sama-sama kok. Aku tidak bisa tidur. Sementara aku terus mendengar suara ketukan aneh. Tidak tahu siapa. Aku numpang duduk di sofa ya," ujar Devi. Jangan Mbak, bahkan lagi sakit. Jadi tidur di kasur aku aja. Lagian aku masih main PlayStation kok." "Serius?" "Iya, tidur saja. Nanti pintunya aku buka sedikit. Takut dikira kita ngapa-ngapain." Dalam sekejap, Devi kembali tertidur. Sementara Aris terus terjaga di sampingnya sambil sesekali mengusap dahi Devi yang penuh keringat dengan sapu tangan yang sudah dibasahi air. Hingga mentari menyingsing, Aris ikut jatuh tertidur di samping Devi dengan posisi terduduk. Devi bangun perlahan, melepaskan kain kompresan di dahinya. Pandangannya kemudian terarah ke kepala Aris yang tengah tertidur di lengannya. "Riz," panggil Devi. Aris pun terbangun sambil mengucek sebelah matanya. Dia memastikan panas Devi telah turun dengan menempelkan sebelah tangannya di dahi Devi. "Syukurlah, panas Mbak Devi sudah turun. Kok aku bisa ada di kamar kamu? Kan Mbak Devi sendiri yang semalam datang ke kamarku." "Oh ya?" Sembari keduanya berbicara, Borum yang hendak memanggil Aris untuk sarapan pagi kaget saat melihat keduanya ada di kamar Aris bersama. "Loh, Mbak Devi ada di sini ternyata." Devi buru-buru bangun dari tidurnya, lalu bergegas ke kamar. Di meja makan, Aris dan Devi tampak canggung, membuat Borum harus memecah keheningan. "Mbak Devi sudah baik kan?" tanya Borum basa-basi. "Alhamdulillah sudah," kata Mbak Devi. "Semalam pintunya diketuk-ketuk lagi. Itulah kenapa Mbak Devi tidur di kamar aku." Aris menjelaskan sedikit agar Borum tidak salah paham dan kecanggungan di antara dirinya dan Devi segera berakhir. Hal itu sering terjadi pada orang yang sedang sakit. Devi dan Aris langsung saling pandang. Orang yang sedang sakit, fisiknya sangat lemah, gampang dirasuki oleh roh jahat. Untuk itu roh-roh jahat itu terus memaksa masuk ke dalam tubuh Mbak Devi terus-menerus dengan mengetuk pintu kamarnya.
tapi mereka tidak bisa masuk karena saya telah meletakkan dupa penghalang di samping dan dalam kamar Mbak Devi. Tapi sebelum saya sakit, ketukan itu sudah mulai ada. Iya memang, karena waktu itu kondisi tubuh Mbak Devi sudah melemah. Atau mungkin Mbak Devi sedang dalam keadaan datang bulan, jadi mereka datang karena mencium bau amis. Tapi mereka pasti sudah pergi, karena Mbak Devi sudah sembuh. Lalu, apa jadinya kalau mereka bisa masuk ke tubuh saya? Mereka akan merebut jiwa dan raga Mbak Devi. Mereka akan menetap di tubuh Mbak Devi dan mengendalikannya sesuka hati. Aris dan Devi hanya saling pandang bergantian mendengar cerita Mbok Rum. Tinggal seminggu lagi, dan Devi bisa kembali ke Jakarta. Rasanya banyak kenangan yang terukir selama dia tinggal di desa serba misterius ini. Raut wajah lega sudah terpancar di wajah Devi. Beberapa barangnya pun sudah ia kemas agar saat hari kepulangannya tiba, dia tinggal mengemasi sisanya. Pagi itu, Devi berkunjung ke rumah Pak RT sembari silaturahmi, sekalian pamit dan mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya selama dia tinggal di desa itu, meski awalnya sempat ada ketegangan di antara keduanya. Wah, tidak terasa ya, sudah hampir selesai. Iya Pak, alhamdulillah. Sebentar lagi saya pulang. Maaf jika selama di sini kamu tidak betah. Ah, tidak kok Pak. Kenapa tidak menetap saja di sini? Ujar Bu RT ikut bergabung dalam obrolan keduanya. Ah, saya cuma ditugaskan sementara. Setelah kembali ke Jakarta, jabatan saya sudah bukan mengurusi begini lagi. Jelas Devi menolak halus. Oh begitu, sayang sekali. Padahal alangkah baiknya jika Mbak Devi menetap di sini dan mengurus toko. Mungkin nanti orang lain yang akan mengurusnya. Lalu, Mas Aris bagaimana? Tanya Pak RT pada Aris yang sedang asik mengunyah kue kering di mulutnya. Saya juga ikut pulang Pak. Saya juga hanya pegawai magang yang ditugaskan untuk mendampingi Mbak Devi. Jelas Aris sambil meminum teh hangat yang ada di hadapannya. Sayang sekali. Desa akan menjadi sepi ditinggal kalian. Dalam hati Devi, dia hanya bisa menertawakan situasi aneh itu. Saat dia berada di desa, banyak kejadian dan perlakuan aneh yang dia terima. Suaranya pun tentang laporan akan keanehan yang dia temukan selama tinggal di desa tidak pernah ditanggapi serius. Dan sekarang mereka terlihat begitu sangat kehilangan. Entah itu sesuatu yang nyata atau hanya kepalsuan. Baiklah kalau begitu saya pamit pulang. Mau lanjut ke toko? Devi beranjak dari duduknya, keluar dari rumah Pak RT, diikuti oleh Aris di belakangnya. Setelah jauh dari rumah Pak RT, Devi tidak berhenti mengeluarkan unek-uneknya. Pura-pura kehilangan. Padahal tiap aku melaporkan hal yang menggangguku dan toko, tidak pernah digubris. Malah mereka menyuruh kita menetap di desa aneh ini. Ogah banget deh. Rutuk Devi panjang lebar yang membuat Aris tersenyum diam-diam. Jangan marah-marah Mbak, ujar Aris menenangkan. Kesal aku Riz. Karena minggu depan masa tes Devi sudah selesai, Devi sudah berhenti membeli stok barang. Akhirnya setelah penantian selama 3 bulan itu, Devi bisa merasakan kebebasan. Ponsel Devi berdering. Panggilan dari Sira. Tampak wajah Devi sangat senang melihat nama pemanggil di layar ponselnya. Sira! Teriak Devi kegirangan. Duh, berisik. Aku rindu banget tahu. Iya, susah banget hubungin kamu. Iya nih, sinyalnya baru bagus. Kemarin aja baru bisa komunikasi bareng ibu aku. Minggu depan sudah selesai kan? Aku jemput ya. Hah? Serius? Serius. Sekalian aku mau jalan-jalan ke sana. Nanti aku berangkat bareng ibu kamu. Bareng ibu aku? Iya, kemarin ngajakin aku dia. Ya sudah, nanti aku tunggu di terminal ya. Sip. Ya sudah, aku tutup ya. Jam istirahat sudah selesai nih. Pak Berry sudah hubungin kamu? Belum, mungkin nanti. Oke deh, bye. Ingin rasanya Devi cepat-cepat menyelesaikan semua ini. Pulang dan kembali ke rumah. Dia sudah sangat rindu situasi Jakarta yang bising.
Jika biasanya orang-orang ingin ketenangan, Devi sebaliknya. Mungkin karena sudah sangat bosan selama 3 bulan hidup dalam keheningan. "Hai Mbak," suara lembut menyapa Devi yang sedang berjaga di kasir. "Hai, Nisa ya?" "Iya, Mbak belum pulang?" "Belum, nanti sore baru pulang." "Bukan ke Wisma, tapi pulang ke rumah Mbak. Jangan lama-lama, nanti Mbak tidak bisa pulang selamanya." Dari kemarin, Nisa selalu berbicara tidak masuk akal padanya, membuat Devi harus memutar otaknya agar mengerti maksud dari ucapannya. "Nanti minggu depan aku sudah pulang ke Jakarta." "Minggu depan? Bukannya saat itu tepat bulan purnama tiba?" "Hah? Maksudnya?" Devi tampak bingung. "Jika itu minggu depan, berarti tepat bulan purnama muncul. Gerbang dunia nyata sedang terbuka. Berarti Mbak Devi harus segera kembali sebelum gerbang itu tertutup lagi. Atau kalau tidak, Mbak Devi akan terkurung selamanya di desa ini," ujar Nisa dengan suara bisik-bisik. "Tunggu, aku tidak paham apa yang kamu bicarakan barusan. Gerbang? Gerbang apa?" Pemahaman Devi begitu dongkol. "Desa ini tidak nyata Mbak. Semua hanya halusinasi alam bawah sadar Mbak Devi," kata Nisa memperjelas lagi maksudnya. "Nisa!" Seorang wanita tiba-tiba meneriaki Nisa dengan suaranya yang lantang. "Pokoknya Mbak Devi harus segera keluar dari desa ini secepatnya," tekan Nisa lagi sebelum wanita yang memanggil namanya tadi menyeretnya keluar dari toko. Sesuatu yang tidak nyata. Apa maksudnya? Batin Devi terus berpikir. "Mbak," pikiran Devi terpecah saat Aris memanggilnya. Ada apa?" "Beberapa barang ini sudah kadaluarsa. Langsung dibuang saja." "Catat dulu, biar tahu kerugiannya berapa," perintah Devi. Usai menutup toko dan kembali ke Wisma, Devi terus memikirkan ucapan Nisa sebelumnya. Apa maksud dari sesuatu yang tidak nyata? Hal itu masih terus berputar-putar di kepala Devi. Karena tidak mendapatkan jawabannya, Devi mencoba menemui Nisa kembali. Tapi Nisa tidak bisa ditemukan dimanapun, seperti hilang begitu saja. Awalnya, Devi pikir mungkin Nisa sedang sakit. Tapi hingga tinggal sehari menjelang kepulangannya ke Jakarta, Devi masih belum bisa menemukan Nisa. Tiba saat di mana Devi dan Aris sudah ingin pulang, Devi pun berpamitan dengan Pak RT, Bu RT, Pak Bono, dan Mbok Rum. Devi dan Aris diantar sampai depan jalan desa oleh Pak Bono. Sesekali Devi melihat kembali bagaimana awal dia sampai ke desa itu, sampai 3 bulan lamanya dia mengurus toko di desa itu. Rasanya sedih juga harus berpisah. Sambil menatap ke dalam jalan desa, Devi berharap bisa berpamitan juga pada Nisa. Tapi tampaknya Nisa enggan muncul. Devi segera naik dengan barang-barangnya dibantu Aris dan Pak Bono. Sementara Aris, dia pulang dengan kendaraan roda 2-nya yang dia pakai saat datang ke desa. Bus melaju pergi meninggalkan desa Lendut, desa misterius yang sangat Devi ingin tinggalkan dari dulu secepatnya. Keluar dari area desa, sinyal ponsel Devi langsung terisi penuh. Devi kini bisa mengakses internet dengan lancar. Segera Devi menghubungi Sira. "Sudah di mana?" "Masih di jalan. Kamu?" "Sama, aku juga baru mau berangkat." "Oke, nanti ketemuan di depan toko roti yang ada di terminal ya." "Sip." Rasanya Devi sudah tidak sabar sampai ke terminal. Namun, di tengah jalan ban bus tiba-tiba kempes. Devi seperti mengalami dejavu, sama seperti kejadian awal pas ingin datang ke desa Lendut. Saat Devi tengah fokus melihat sopir dan beberapa penumpang pria mengganti ban bus, seorang wanita tiba-tiba mengagetkan Devi dengan mengetuk kaca tempat duduk dia di bus. "Nisa?" Devi tampak kaget saat melihat Nisa berada di luar bus. Nisa segera naik ke bus dan mengajak Devi untuk turun. Tapi sopir bus telah selesai memperbaiki ban yang kempis hingga keduanya jadi tidak bisa turun. "Kita harus segera ke terminal, Mbak," ajak Nisa terus memaksa Devi. "Iya, sebentar lagi sampai." Nisa memencet bel bus, menandakan dia akan turun di situ. "Kita harus turun di sini." "Loh, kenapa?" "Bus ini tidak akan ke terminal dunia nyata,
tapi dia akan ke terminal lain. Maksud kamu? Aku tidak bisa jelasin panjang lebar. Waktu kita tidak banyak. Ayo cepat, Mbak. Nisa segera menarik Devi beserta barang-barangnya, menaiki angkutan umum menuju terminal lainnya yang dia maksud. Kamu sebenarnya siapa? Devi menghentikan langkahnya. Nisa menatapnya dalam-dalam. Tolong, ikutlah denganku, Mbak Devi. Segera. Devi masih tidak paham dengan Nisa yang terus menyeretnya entah kemana. Devi memberontak dan melepaskan tangan Nisa yang sedari tadi terus menariknya. Sebenarnya kamu mau bawa aku kemana? Aku harus pulang. Orang tua sama teman aku sudah menungguku. Iya, Mbak. Justru sekarang kita akan pulang. Kamu dari tadi ngomong sesuatu yang tidak jelas. Kita sekarang ada di dimensi lain, Mbak. Akhirnya Nisa mengatakan kebenaran itu karena Devi yang terus keras kepala. Dimensi lain? Maksud kamu apa? Jiwa Mbak masih hidup, masih di dunia. Mbak Devi harus kembali. Mbak Devi sekarang sedang terjebak di desa ini. Terjebak? Ceritanya panjang. Mbak Devi akan mengetahuinya nanti. Yang jelas, kita harus pergi dari sini sekarang juga, Mbak. Devi berpaling dan meninggalkan Nisa yang terus mengoceh padanya. Devi berlari menuju terminal yang sudah dekat. Sesampainya di sana, Devi tidak melihat ibunya maupun Sira di tempat mereka janjian. Padahal sebelumnya, Sira mengatakan dirinya sudah tiba di terminal dan tengah menunggunya. Mereka tidak ada di sana, mereka di tempat lain, Mbak. Ujar Nisa terus memberitahu. Langit mendadak gelap, pertanda gerbang dunia nyata akan segera tertutup. Tumpahan hujan yang deras serta gemuruh langit yang terlihat marah. Devi memandang ke langit penuh keheranan. Sementara Nisa sudah sangat panik karena keduanya tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Nisa berlari ke arah berlawanan, tidak peduli lagi Devi mau mengikutinya atau tidak. Yang penting, dia sudah menjelaskannya. Mau tidak mau, Devi pun menurut dengan sendirinya. Keduanya terus berlari ke arah terminal lain yang mirip dengan terminal sebelumnya. Seketika, kepala Devi menjadi sakit. Terlintas kilas balik kecelakaan bus yang menimpa dirinya dan penumpang lainnya. Kilas balik yang berlalu dengan cepat menjelaskan cerita bagaimana Devi bisa sampai ke desa Lendut. Devi menangis dalam ingatan-ingatan itu. Kemudian ia melihat sosok ibunya yang sedang menunggunya di depan toko roti bersama Sira. "Devi!" panggil Sira dengan lambaian tangannya penuh kegirangan. Senyum Sira terus terkembang, diikuti ibu Devi yang juga berdiri di sampingnya. "Datanglah ke mereka, Mbak. Mereka sudah menanti Mbak Devi sejak tadi," ucap Nisa mendorongnya memasuki gerbang pemisah antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata yang telah menyeretnya. Kemudian sinar putih begitu terang membawa keduanya dalam ruangan lain. "Aku rasa dia telah kembali," ujar seorang pria dan wanita yang sedang melakukan sebuah ritual pemanggilan. "Apa anakku baik-baik saja? Mari kita tunggu sampai dia sadar." Ibu Devi terus menggenggam tangan anaknya, menantinya siuman. Namun rupanya butuh waktu untuk Devi benar-benar mengembalikan jiwa miliknya ke raganya. Pukul 12 malam, Devi membuka kedua matanya untuk kali pertama. "Du, kamu sudah siuman?" Ibunya menghampirinya di samping berangkar miliknya. Devi terlihat lupa akan semua yang ia alami sebelumnya. Tubuhnya masih terlihat lemas. Tidak ingin mengungkit dulu, ibunya segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Syukurlah, Devi sudah baik-baik saja. Kondisinya telah stabil. Kalau sampai malam ini dia terus menunjukkan perkembangan, kami akan mencabut beberapa alat bantu nafas di badannya. "Baik dokter, terima kasih." Ibu Devi, Hesti, terus menyapu puncak kepala anaknya. Dalam hatinya, dia sangat senang karena kini Devi telah sadar dan kembali padanya. Sore harinya, Sira datang. Wanita sebaya Devi itu tidak bisa menahan tangisnya saat melihat Devi kini sudah siuman. "Dev, sudah baik kan?" Sahut Devi. Syukurlah Devi mengingatnya. Lambat laun, ingatan Devi mulai membaik.
Malam itu seluruh alat medis penunjang kesadarannya telah dilepas. Dokter pun sudah memberikan izin atas kepulangannya. Esok harinya, Devi pulang. Ibu dan ayahnya sudah berkemas. Pembayaran rumah sakit telah diselesaikan. Sementara Sira sudah siap dengan mobilnya yang akan memberi tumpangan pada Devi sekeluarga. Karena belum bisa berjalan, Devi didorong menggunakan kursi roda. Di pelataran rumah sakit, Devi berpapasan dengan sosok pemuda yang membuatnya menghentikan kursi roda yang didorong oleh Sira. "Tunggu," tahan Devi pada sosok pria yang mengenakan pakaian rumah sakit. Pria itu berbalik dan terasa asing pada Devi yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Aris?" Devi memanggilnya dengan nama itu, nama yang terasa begitu dia kenal. "Iya, tapi dari mana Mbak tahu nama saya? Saya tidak mengenal Mbak," ujar pria itu merasa aneh. "Aku Devi, kamu tidak ingat sama aku?" "Maaf, tapi saya tidak kenal." Pria itu berlalu pergi meninggalkan Devi begitu saja. Sementara Sira langsung bertanya padanya, "Kamu kenal cowok tadi?" "Rasanya iya, tapi kenapa dia tidak kenal aku?" Devi tampak bertanya-tanya pada dirinya sendiri. "Mungkin kamu salah orang. Udah yuk, ibu sama ayah kamu sudah nunggu kita." Sesampainya di rumah, Devi merasa bahagia kini bisa menempati kamarnya lagi setelah sekian lama. Mendengar keriuhan di luar yang sudah sangat dia rindukan. Ibu Devi, Hesti, menceritakan apa yang terjadi pada Devi. Tepat setelah Devi pergi ke tempat yang kantornya tuju untuk tes magang, bus yang Devi tumpangi mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang. Beruntung jurangnya tidak begitu dalam, sehingga beberapa penumpang dapat terselamatkan. Devi salah satu penumpang yang selamat. Namun meski selamat, Devi mengalami koma selama 3 bulan lamanya. Tak kunjung siuman, para dokter sudah mulai menyerah dengan kesembuhan Devi. Namun ibunya tak menyerah. Bu Hesti terus mencari segala cara untuk menyembuhkan Devi, termasuk dengan mendatangkan orang pintar untuk melihat kondisi Devi yang terlihat janggal di matanya. Benar, Devi mengalami koma yang tidak biasa. Jiwanya telah berada di tempat lain yang sangat jauh, yaitu sebuah tempat bernama Desa Lendut, sebuah desa tak kasat mata yang berbeda dengan dunia nyata, dimensi lain. Jiwanya ditarik menuju desa itu seolah raganya masih hidup. Nisa adalah sosok yang kedua orang pintar suruhan ibunya kirim untuk menuntun Devi kembali. Nisa adalah sosok yang tak kasat mata, sama seperti para penduduk di desa itu. Siang itu, Pak Beri beserta beberapa karyawan kantor datang untuk menjenguk Devi. Pak Beri sangat prihatin dengan kejadian yang telah menimpa Devi dan merasa bersalah. Tapi semua yang terjadi telah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dunia nyata dan dunia-dunia lainnya adalah urusan Sang Pencipta. Semuanya terasa seperti nyata. Aku benar-benar ke desa itu. Aku menjalani keseharian di desa itu. Meski desa itu memang aneh, desa itu sangat asri dan tenang. Orang-orang di desa itu setiap tengah malam melakukan semacam ritual yang kata mereka untuk menghalau bencana ke desa mereka. Pokoknya desa itu horor banget, kenang Devi. "Oh, lalu pria yang di rumah sakit itu siapa?" tanya Sira. "Oh, dia pegawai yang dikirim Pak Beri untuk mendampingiku. Namanya Aris. Aku sama dia cukup akrab. Tapi kenapa dia tidak kenal aku pas di rumah sakit waktu itu ya?" Rupanya saat itu Aris juga adalah salah satu penumpang dalam bus. Dia menaiki bus yang sama pada hari itu bersama Devi. Kecelakaan hari itu akibat ban bus yang pecah sehingga mengakibatkan bus oleng dan jatuh ke jurang. Aris juga korban yang berhasil selamat dari kecelakaan tragis itu. Dan hari itu, hari di mana Aris bertemu Devi adalah seminggu setelah dirinya pulih. Sama seperti Devi, Aris masih belum mengingat semuanya. Pada akhirnya, desa Lendut tetap menjadi desa tak terlihat. Para warga di sekitar jalan sana memang mengakui keberadaan desa Lendut yang tak terlihat itu. Dulu, desa itu memang ada.
Tapi bencana alam membuat desa itu tenggelam dalam banjir dahsyat saat itu. Desa itu rata dengan tumpukan mayat penuh lumpur. Tidak ada satupun yang selamat. Desa Lendut perlahan terlupakan dan menjadi rahasia oleh para tetua di sekitar jalan sana, dan setiap tahunnya akan mengambil korban untuk menjadi penduduk di desa itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.